Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Temu kembali kita dengan mata pelajaran sejarah Indonesia sama saya Bu Ranawati. Oke, kita sudah meninggali zaman praaksara, sudah meninggali masuknya Buddha, Hindu, sudah meninggali masuknya Islam. Nah, sekarang kita masuk ke penjajahan bangsa Eropa, ya, penjelajah perkembangan penjajahan bangsa Eropa Indonesia itu seperti apa. Nah, di sini pertama kita bahas adalah tentang lahirnya imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Oke, perkembangan penjajahan bangsa Eropa Indonesia, ya. Di sini kita bahas tentang lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Nah, apa itu kolonialisme? Apa itu imperialisme? Ya, kolonialisme adalah bagaimana mereka berusaha untuk menjajah, ya, memperluaskan daerah jajahan mereka di daerah luar dari negara mereka sendiri. Nah, sedangkan imperialisme, mereka ingin setelah mendapat daerah jajahan tadi, mereka ingin memperkembangkan sistem pemerintahan negara mereka di negara jajahan tersebut, seperti itu. Kita ketahui, ya, masuknya penjajahan ke Indonesia itu, baik itu Portugis, baik itu Belanda, Spanyol, Inggris, segala macamnya, itu ada berasal dari awalnya mereka masuk ke Indonesia itu tidak niat untuk menjajah, ya, tidak niat untuk menguasai, tetapi niatnya untuk berdagang. Yang untuk berdagang pada mulanya, terutama tujuan mereka adalah negara Asia dan Afrika, ya, negara Asia dan Afrika. Nah, terus lama kelamaan setelah mereka tahu dunia timur itu tadi, untuk kalian ketahui bahwa negara Asia Afrika itu dia menganggap mereka adalah dunia timur, termasuk Asia, Indonesia, ya. Setelah tahu mereka melihat kenyataan bahwa dunia timur itu seperti apa, maka muncullah niat untuk menjajah, untuk menguasai tersebut. Nah, terus mereka ingin memonopolikan perdagangan. Nah, sebab mereka ingin menguasai itu tadi, ya, didorong oleh 3 faktor, ya, faktor itu tadi, yaitu faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Oke, tadi saya katakan bahwa masuknya bangsa Eropa itu tujuannya bukan menguasai, ya, tapi mereka pertama ada untuk berdagang, tetapi setelah mereka melihat kenyataannya, ternyata mereka ingin menguasai, memonopoli perdagangan. Nah, itu disebabkan antara lain ada 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Sekarang kita bahas faktor utama. Nah, faktor utama adanya goal, glory, dan gospel. Nah, apa itu goal? Nah, goal adalah mereka prospeknya untuk mencari kekayaan di bidang ekonomi, menumpuk harta kekayaan. Karena mengapa? Di mata mereka bahwa kekayaan itu aset suatu negara, negara akan berhasil, negara akan senang, negara akan ada prestasi kalau penuh dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan aset. Terus mereka lebih mengurangi impor daripada ekspornya, seperti itu. Nah, terus tadinya ada suatu kota namanya Konstantinopel. Nah, di sana adalah tempat menjual barang-barang yang berharga dari dunia timur. Nah, orang-orang Eropa itu, ya, pertama orang-orang Portugis, orang Spanyol datang secara langsung ke Konstantinopel. Nah, mereka melihat orang berdagangan, ada emas, ada perak, ada cengkeh, lada, pala, rempah-rempah, segala macam seperti itu, ya. Nah, dilihat, bagus banget ini hasilnya dari dunia timur. Nah, akhirnya setelah melihat langsung di Konstantinopel tadi, timbul niat untuk menguasai, timbul niat untuk mencari dunia timur itu sendiri, tidak mau lewat perantara lagi. Nah, terus maka pada abad ke-15 itu muncullah suatu ekspedisi. Ada niat mereka, kami mau langsung ke dunia timur, kami tidak mau untuk perantara di Konstantinopel. Kami mau lihat sendiri harta benda itu tadi, bagaimana dunia timur itu mengeluarkan barang-barang, menyediakan barang-barang yang bagus, gitu, ya. Nah, akhirnya pada abad ke-15 terjadi ekspedisi ke dunia timur, yaitu yang dipelopori oleh bangsa Portugis itu sendiri, ya. Nah, pertama bangsa Portugis itu yang datang ke dunia timur tadi berusaha adalah bernama Bartolomeus Dias. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa ada kapal mereka dengan perahu layar mereka, dengan perahu penisi mereka itu pergi berdagang, ya. Nah, Bartolomeus Dias ini melakukan perjalanan mengitari Afrika Barat sampai Afrika Selatan. Nah, ketemu dia dengan namanya Tanjung Harapan. Bukan Sungai Harapan, ya, tapi Tanjung Harapan. Ada itu di ujung Afrika Selatan. Nah, sampai di sana Bartolomeus Dias bertamadanya mengalami kegagalan. Mengapa? Ya, karena di sana terjadi bertemunya angin badai topan.
Akhirnya Bartolomeus tidak jadi untuk sampai ke dunia timur. Nah, saat itu untuk kalian ketahui, mereka itu belum tahu dunia timur itu arah mana, ya, arah mana belum tahu. Mereka coba pergi menjelajahi dulu seperti itu. Mudah-mudahan bertemu. Nah, pertama yang mereka tembak itu adalah Afrika. Dari sana baru mereka nembus ke India, seperti itu. Nah, terus selanjutnya pada tahun 1498, ya, Bartolomeus tadi 1488 gagal. Tahun 1498 datang lagi pelaut yang baru, yaitu datang lagi pelaut yang baru, namanya Vasco da Gama. Nah, beliaulah yang pertama sekali sampai menginjak di India tersebut. Pada masa ini, ya, di negara mereka, di Portugis, di Eropa itu berkembang paham merkantilisme, ya, suatu paham ekonomi merkantilisme namanya. Di sana menganggap bahwa suatu negara harus memiliki aset yang banyak, ya, aset yang banyak, memiliki emas, perak dan lain-lainnya. Terus volume perdagangan mereka itu mencegah impor dan meningkatkan ekspor. Inilah sistem ekonomi merkantilisme. Nah, pada masa itu sekitar abad 15-17 itu banyak dianuti oleh negara-negara di Eropa sana. Nah, hingga akhirnya nanti masuklah penjajahan Nusantara. Ya, ini diterapkan di Nusantara, khususnya di Indonesia itu tadi. Oke, pemicu utama yang kedua adalah gospel. Ya, tadi goal, ya, ada 3G, ya, 3G itu terkenal prinsip mereka orang-orang Eropa itu 3G, apalagi orang Portugis, yaitu gospel, glory, gospel dan goal. Nah, tadi udah goal, oke, kekayaan. Sekarang gospel. Gospel mereka ini menyebar agama Nasrani ke seluruh dunia. Kita tahu bahwa Portugis, Spanyol, mereka orang-orang Eropa itu sangat fanatik dengan agama Katoliknya. Mereka sangat patuh dengan raja, dengan pausnya juga. Jadi apa perintah raja itu harus diikuti oleh perintah paus, karena mereka menganggap bahwa paus itu adalah wakil Tuhan di dunia. Terus mereka juga dalam kapal penjelajahan mereka itu tadi, setiap pergi menjelajah dunia itu tadi, ya, mereka membawa penyebar agama di dalamnya yang dikenal dengan istilah misionaris Katolik namanya. Jadi kalau mereka menemukan daerah jajahan baru, selain mencari kekayaan, keuntungan, menerapkan sistem politik pemerintahan, mereka juga menyebar agama Katolik itu tadi. Next, yang ketiga, masih pemicu utama, itu mencapai kejayaan sebagai bangsa. Nah, di sini orang-orang Eropa itu ada semangat untuk memajukan bangsa yang akhirnya menimbulkan penjelajahan samudra, ya. Nah, bagi mereka prestasi seorang raja merupakan prestise bangsa, ya. Terus prestasi seorang pelaut atau armada kapal tadi merupakan prestise bagi rajanya. Terus Portugis selalu menancapkan. Nah, untuk kalian ingat bahwa Portugis setiap sampai di era jajahan baru dia selalu menancapkan lambang, ya, lambang berupa batu prasasti yang bertuliskan lambang negaranya, negara Portugis tadi, yang bertulis Padrao. Maksudnya Padrao merupakan lambang kerajaan mereka. Nah, di setiap daerah ditemukan tadi ditancap lambang tadi. Nah, sekaligus daerah yang ditemukan itu tadi adalah merupakan daerah kekuasaan Portugis. Oke, faktor pendukung. Tadi faktor utama. Nah, faktor pendukung mengapa mereka melakukan penjajahan samudra, ya, selain ingin tahu tadi, selain ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama itu tadi, ya. Di sini oleh orang-orang Eropa sudah menemui berbagai penemuan baru. Misalnya penemuan tentang kompas, navigasi, tentang bagaimana membuat peta, ya. Terus karavel. Nah, karavel itu adalah sejenis perahu kecil, ya, perahu kecil yang kuat menghadapi tantangan arus seperti itu. Nah, terus ada lagi didukung oleh penemuan Galileo Galilei. Kita tahu bahwa Galileo Galilei ini seorang ahli yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. Nah, mereka penasaran, seperti apa bumi itu bulat? Akhirnya timbul lagi penjelajahan baru. Beliau mengelilingi dunia seperti apa. Next, selanjutnya itu Portugis dan Spanyol merupakan tempat di mana pengusaha Konstantinopel itu tadi, ya, berdagang di sana. Jadi orang-orang Konstantinopel mau dagang ke sana dilihat langsung oleh orang Portugis dan Spanyol. Akhirnya mereka ingin tahu dunia timur itu seperti apa, ingin mencari hasil dagangan itu sendiri ke dunia timur. Oke, faktor ketiga, faktor pemicu masih tentang penjelajahan samudra tadi, ya. Nah, jatuhnya Konstantinopel. Nah, ini dia saya katakan bahwa tadi mengapa orang-orang Eropa itu mencari ke dunia timur, mencari rempah, pala, emas, timah segala macamnya. Tadinya ini dijual di Konstantinopel. Jadi orang-orang Eropa itu langsung datang dengan jalan darat gitu, ya, ke Konstantinopel. Tetapi setelah Konstantinopel tahun 1453 jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalan darat ditutup sama Turki.
Akhirnya orang Barat ini, orang-orang Eropa ini penasaran, ingin tahu, ya. Akhirnya membuat suatu penjelajahan, mau tidak mau melalui jalan laut. Maka itulah mulai terjadinya penjelajahan samudera tersebut. Nah, oke, kita bahas. Tadi di atas sudah saya katakan juga ya, bahwa pelaut-pelaut ulung bangsa Portugis itu tadi, bangsa Eropa itu memang luar biasa, mereka pemberani, ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Cuman yang tidak baiknya adalah ingin menguasai daerah orang lain, itu aja ya kan. Oke, di sini ada bernama Bartholomeus Dias. Ini saya katakan, Bartholomeus Dias ini orang pertama sekali ingin mencari dunia timur itu seperti apa, ya, yaitu tahun 1488. Nah, beliau berusaha menyusuri pantai Afrika Barat, ya, sampai akhirnya menemui Tanjung Harapan. Ya, Tanjung Harapan di sana, tetapi beliau tidak bisa langsung sampai ke dunia timur yang beliau mau tadi, ya, bersama armadanya. Di sana terjadi guncangan, tsunami, ya, angin taufan, akhirnya mereka karam, nggak bisa sampai ke sana. Nah, tetapi semangat mereka yang ingin menjelajah tadi sangat banyak, sangat besar sekali, ya. Orang Eropa setelah tahu, maka diikut lagi oleh pelaut-pelaut yang lain. Nah, salah satu ada Francisco de Almeida, sampai di sana mentancapkan politik Portugisnya di India, dan dia menetapkan dirinya sebagai wakil pemerintahan di India. Nah, terakhir adalah Alfonso Albuquerque. Nah, ini tulisnya Albuquerque, ya. Nah, bacanya Alfonso Albuquerque 1510. Nah, beliau ini sampai lagi ke India, menyusul pelaut yang udah sampai, yaitu menakluk Goa di India, dan akhirnya dari India ke Goa, di Goa inilah akhirnya mereka itu menancap kakinya di Nusantara. Oke, saya simpulkan bahwa kesimpulan dari perkembangan Eropa ini, ya, lahirnya imperialisme dan kolonialisme Barat ini, pada awalnya mereka itu tidak ada niat untuk menguasai, tapi hanya untuk berdagang. Tetapi dalam prakteknya mereka setelah melihat hasil dunia timur itu seperti apa, mereka timbul niat untuk berdagang. Ya, akhirnya mereka mencari jalan baru, namanya penjelajahan samudra. Muncullah para pedagang, para pelaut mereka yang ulung, seperti Bartholomeus Dias 1488, tidak sampai ke India, gagal mereka. Mereka tadinya belum tahu dunia timur itu mana, ya. Mereka hanya mengitari Tanjung Harapan, Afrika Barat, Afrika Selatan, sampai menemukan India. Terus dilanjut lagi sama Vasco da Gama 1498. Akhirnya Vasco da Gama yang sampai ke India, menguasai di Calicut India. Nah, setelah hasilnya si Vasco da Gama, datang lagi pelaut-pelaut yang baru, ya, akhirnya mereka menguasai India secara perlahan-lahan. Nah, ini nanti setelah menguasai India, maka mereka menyeberang ke Nusantara. Untuk kalian ketahui bahwa India itu adalah Asia Selatan, ya, sedangkan Nusantara, Indonesia adalah Asia Tenggara. Nah, tinggal dekat lagi mereka menyeberang. Memang di dalam sejarah itu dibuktikan bahwa penjelajahan asal mula mereka datang itu tadi dari India, nyebrang ke Nusantara. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang perkembangan Eropa di Indonesia yang pokok bahasannya adalah imperialisme dan kolonialisme, cukup sampai di sini, ya, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita, ya. Kita sama belajar, jangan bosan untuk belajar, ya, karena pengetahuan itu sampai kapanpun akan bisa menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat.